Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Pakailah kata baik. Tuhan telah mengangkat dan mengeluarkan kita dari kubang dosa dan pemberontakan karena dosa, termasuk telah membuang segala perkataan kotor dari hidup kita. Manusia yang telah kotor dan kehilangan kemuliaan Allah telah dipulihkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Semua kedegilan dan ketumpulan hati akibat dosa telah dibersihkan melalui darahnya yang suci di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya memiliki hidup baru dan perkataan baru yang menghidupkan. Kita telah belajar mengenal Kristus dan kebenarannya melalui firman-Nya yang diberitakan oleh para rasul. Sekarang kita mudah mendapatkan pengajaran akan firman Tuhan. Hanya saja tetap perlu kehati-hatian, kecerdasan iman untuk memfilter semua yang tersaji lewat Google yang kita buka, sehingga kita tidak sesat. Dan inilah gunanya kehadiran kita dalam persekutuan di dalam gereja kita. Sesama kita saling memperhatikan, saling mendukung untuk mendapatkan kasih karunia melalui perkataan yang baik. Tetaplah setia mendengar dan menerima pengajaran dari Yesus, sehingga kebenarannya selalu mengingatkan kita. Dan kita tahu, percaya bahwa manusia lama itu berakhir pada kebinasaan dan harus ditinggalkan. Tetapi oleh kuasanya, roh dan pikiran kita dibaharui untuk mengenakan manusia baru, di mana kehendak kebenaran Allah dinyatakan yang membawa kita pada keselamatan. Salah satu tanda, ciri, dan gaya hidup manusia baru adalah membuang dusta dan membuang perkataan kotor yang bisa melahirkan permusuhan, dendam, amarah tak terkendali yang bisa mencelakakan sesama. Membuang dusta diganti dengan berkata benar kepada sesama akan mendatangkan kebaikan. Ingat bagaimana Yakub berdusta kepada ayahnya mengakibatkan kemarahan dan permusuhan yang cukup lama antara Yakub dan Esau. Dusta itu produk manusia lama, membuahkan penderitaan. Kata kotor itu adalah produk dari manusia lama. Oleh sebab itu, jangan pernah memberi kesempatan atau ruang kepada iblis dengan dusta dan perkataan kotor. Sedikit saja atau kecil saja perkataan kita salah atau kotor itu akan membawa celaka. Lidah, kata Yakobus, bagian yang terkecil dari tubuh, jika tidak dikuasai akan sangat berbahaya. Sebagai manusia baru, penting sekali bagi kita untuk menguasai perkataan dan ucapan kita. Jangan ada perkataan dusta, perkataan kotor keluar dari mulut dan ucapan kita. Perkataan kotor hanya ada di tempat sampah dan di pembuangan akhir. Jangan masukkan sampah atau yang kotor ke tempat yang sudah bersih. Tuhan telah membuat kita menjadi bersih. Hanya perkataan yang baik, patut dan layak untuk manusia baru, untuk orang baiknya Tuhan. Perkataan yang baik terkendali hanya oleh firman Tuhan dan itu pasti membawa sukacita. Perkataan baik sumbernya Tuhan dan ini tentu dapat membangun dan memberi hidup dan semangat bagi semua orang yang mendengarnya dan akan mendapat kasih karunia. Jaga iman, jaga hati, jaga ucapan dan setiap tutur kata kita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami karena Engkau mengingatkan kami hari ini. Jangan perkataan kotor keluar dari ucapan mulut kami. Tapi biarlah kata yang baik, kata yang bersumber dari Tuhan karena Engkau sudah menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ucapan perkataan kami dikendalikan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, biarlah firman-Mu ini melekat di hati kami semua yang mendengarkannya.
Bahkan kami juga mau berdoa kepada Tuhan, memohon pengasihan-Mu. Jika ada di antara kami orang-orang yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan, tapi sering memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, tolonglah Tuhan Engkau menyelamatkan mereka, dan tolonglah Tuhan supaya firman-Mu hidup kembali di hati mereka, supaya mereka boleh mempercakapkan perkataan yang baik yang mendatangkan kasih karunia dan kebaikan kepada setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Allah, berkati setiap perkataan baik yang dikatakan oleh orang-orang yang percaya kepadamu, sehingga setiap yang mendengar juga melihat kasih dan kebaikan-Mu, bahkan mengenal kebenaran melalui perkataan-perkataan baik yang bersumber dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarlah doa syukur permohonan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.